Ya baik, selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Rehana Mezia. Pemirsa, informasi yang pertama yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto di hari ini dijadwalkan akan memberikan pembekalan terhadap calon pejabat di kabinetnya, yakni yang berlokasi di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Ada pula pemirsa, kegiatan tersebut juga berlangsung pada pagi hari ini, yakni tanggal 16 Oktober 2024, yang mana sesuai dengan jadwal dikabarkan juga kalau misalnya Wakil Presiden terpilih yakni Gibran Raka Buming Raka juga akan turut hadir di dalam pembekalan yang akan dilakukan di pagi hari ini. Ada pula memang untuk jadwalnya sendiri kalau dilihat pemirsa di hari Rabu 16 Oktober 2024 ini ada beberapa sejumlah tema yang nantinya kemudian akan disampaikan begitu, terutama pada jam 8 pagi nantinya Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan sambutan. Dilanjutkan nanti pukul 9.15 akan diberikan pengenalan. Kemudian juga di pukul 10.30 akan bertema geopolitik dan juga di 13.30 ada kesuksesan sebuah negara dan nanti di sore hari rencananya yakini akan ada bertemakan GDP. Setelah itu pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Hambalang, kita sudah terhubung dengan reporter TV One, ada Adi Mulya di sana. Selamat pagi Adi Mulya. Adi, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah dimulai? Adi, mengingat di rundown kalau kita lihat jam 8 pagi ini, kemudian Prabowo Subianto akan memberikan sambutan. Bagaimana Adi? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Rehana Mezia dan juga pemirsa. Memang berdasarkan rundown, acara pembekalan calon menteri ini akan dilakukan pada pukul 8 pagi waktu setempat di Padepokan Garuda Yaksa atau di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat. Namun memang sesuai rundown ini sebetulnya sudah dimulai, tapi kami tidak bisa mengetahui secara pasti karena memang acara dilaksanakan secara tertutup dan awak media hanya diperkenankan menunggu di luar gerbang. Namun kalau di rundown nampaknya acara ini sudah dimulai dengan sambutan yang akan dilangsungkan oleh Prabowo Subianto di kediamannya. Nah, kita ketahui bersama juga Rehana dan juga pemirsa, calon-calon menteri ini sebetulnya sudah dipanggil sejak 2 hari belakangan ini di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Dan ini merupakan hari di mana hari pembekalan calon menteri ini dilakukan. Ini menarik karena memang sebelumnya di era sebelumnya memang tidak ada pembekalan calon menteri, dan di era Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan dilakukan pembekalan bagi calon menteri yang nantinya akan membantu kabinet di kepemimpinan Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Disampaikan langsung oleh Sekjen Sufmi Dasko, Sekjen Gerindra, di mana dalam pembekalan ini memang ada beberapa hal yang cukup krusial, diantaranya akan membantu Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan program-program yang telah digadang-gadang sebelumnya sejak masa kampanye, bahkan Rehana dan juga pemirsa. Ada diantaranya program makan bergizi gratis, kemudian ada juga penuntasan penyakit TBC dan lainnya. Nah, kita ulas kembali dari rundown ini. Sebetulnya pada pukul 8 Prabowo akan melaksanakan sambutan, lalu di pukul 9.15 ada pengenalan baik dari calon-calon menteri dan juga calon pembantu kabinet lainnya di kediaman Prabowo Subianto. Lalu di pukul 10.30 ada tema geopolitik, lalu dilanjutkan dengan kesuksesan sebuah negara, ada juga GDP, kemudian dan karena memang ini tidak hanya satu hari, Rehana dan juga pemirsa, akan dilanjutkan di esok hari rencananya, yang mana di esok hari ini akan terdapat tema-tema seperti tema-tema AI, kemudian komunikasi, lapangan kerja masa depan, anti korupsi, dan juga akan ditutup dengan kesimpulan sebetulnya pembekalan menteri ini berlangsung bagaimana lengkapnya. Untuk saat ini keadaan di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, kami melihat memang nampaknya para calon menteri ini sudah semuanya masuk ke dalam karena sudah tidak terlihat lagi lalu lalang yang sejak pagi lalu lalang itu sangat terasa di sini. Ada beberapa nama-nama seperti Sri Mulyani sudah terlihat, kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono, terlihat juga Caimin, Muhaimin Iskandar, lalu terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka hingga Mutia Hafid, kemudian Yusril Iza Mahendra, ini sudah terlihat di Padepokan Garuda Yaksa. Seperti yang Anda lihat, Padepokan Garuda Yaksa di belakang ini dijaga begitu ketat oleh para petugas dan gerbang ini masih ditutup karena memang acara dilakukan secara tertutup di dalam.
dan hingga saat ini awak media masih menunggu nantinya apakah ada pernyataan sebentar keluar terlebih dahulu untuk menyampaikan ada apa sebetulnya pembekalan seperti apa di dalam. Namun jika kita melihat dari rundown, memang pembekalan ini sudah berlangsung sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Padepokan Garuda Yaksa. Beberapa waktu yang lalu juga Presiden Joko Widodo, jika kita lihat lagi, percaya jika Prabowo Subianto ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto ini memilih orang-orang yang kompeten dan juga telah menyeleksi dan tentu maksud kami telah mengalami pertimbangan-pertimbangan yang matang mengapa memilih orang-orang ini menjadi calon-calon pembantu kabinetnya, menjadi menteri di era kepemimpinannya. Untuk sementara demikian, Rehana dan juga pemirsa, update-nya saat ini para calon menteri yang digadang-gadang menjadi menteri ini sudah masuk ke dalam dan pertemuan sudah dimulai berdasarkan rundown yang tersebar pada pukul 8 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Ade Pul, ya berarti memang di pagi hari ini sudah berjalan begitu ya. Tadi juga kalau kita lihat pemirsa, kemudian di layar kaca Anda juga kita bisa memantau bersama bahwasannya pertemuan ini digelar secara tertutup. Kemudian juga tadi Wakil Presiden terpilih kini Gibran Rakabuming Raka juga sudah tiba di Hambalang begitu untuk nantinya melanjutkan sejumlah pembekalan yang rencananya akan dilaksanakan di hari ini kemudian juga di esok hari, yakini dengan beberapa tema seperti tadi ada pengenalan geopolitik kesuksesan sebuah negara, bahkan ini hingga GDP khusus di hari ini. Kemudian juga pemirsa, kalaupun tadi kita lihat juga memang penjagaan di Hambalang juga dijaga dengan ketat dan juga dilaksanakan secara tertutup. Demikian juga pemirsa, kalau kita lihat Prabowo juga kita ulas sedikit, kemudian sudah memanggil beberapa kandidat menteri dan juga calon menteri. Di antaranya adalah pejabat lainnya yang kemudian kemarin ini sudah dipanggil ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Ada pula pemirsa untuk mengetahui bagaimana selain situasi, untuk mengetahui beberapa informasi lainnya, kita juga sudah terhubung dengan narasumber kami. Di sini ada Sarmuji selaku Sekjen dari Partai Golkar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Pak. Kemudian juga ada Pak Pangi Syarwi dari Analis Politik Foxpol Research dan Konsultan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Iya, baik, mungkin saya akan terlebih dahulu ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, ini kalau kita lihat Golkar ini cukup banyak nama-nama yang kemudian ada dalam pembekalan calon menteri. Pendapatnya seperti apa, Pak? Ya, kami tentu berterima kasih atas kepercayaan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih. Sejak awal kami meyakini Pak Prabowo akan memberikan kepercayaan yang besar kepada Partai Golkar, mengingat Pak Prabowo tahu persis kapasitas, kompetensi, dan aspek teknokrasi yang dimiliki oleh kader Partai Golkar. Jadi kami juga tidak terkejut Pak Prabowo memberikan kursi yang banyak pada Partai Golkar, bukan karena hitung-hitungan politik, tetapi karena beliau adalah alumni Partai Golkar yang tahu persis bagaimana situasi kader-kader Partai Golkar dalam hal kompetensi dan aspek teknokrasinya. Mungkin sejauh ini, Pak, apakah dari tadi nama-nama yang memang sudah beredar begitu ya, banyak nama ini sudah ada pembekalan atau seperti apa, Pak, sebelumnya? Kalau dari internal Partai Golkar, tentu kami sudah mengajak bicara para calon menteri. Kami memberikan pesan-pesan, Ketua Umum terutama memberikan pesan-pesan agar menjaga citra pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan bisa melaksanakan, menerjemahkan di lapangan visi dan misi Presiden terpilih. Saya yakin konteks pertemuan di Hambalang kali ini juga hal yang sama, yaitu para menteri diminta untuk memahami betul visi dan misi Presiden, cara berpikir Presiden, sehingga mereka menteri-menteri yang berbeda-beda ini sektornya tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menuju dalam satu titik yang sama, yaitu pencapaian visi dan misi Presiden serta tercapainya janji-janji Presiden pada waktu kampanye kemarin.
Baik Pak, mungkin kalau kita lihat ini ada beberapa nama seperti contohnya adalah Mutia Hafid dan juga ada beberapa nama lainnya begitu ya Pak yang mungkin sudah beredar juga di media-media. Sebetulnya ini Pak, kapabilitasnya sendiri seperti apa kalau dilihat oleh Pak Sarmuji sendiri? Dari Menteri Golkar, Pak Prabowo sama sekali nggak meragukan ya. Kalau kemarin ada ide tentang zakon kabinet, zakon kabinet itu bukan berarti ada dikotomi antara menteri yang berasal dari parpol maupun non parpol. Tetapi yang terpenting adalah apakah menteri tersebut memiliki kompetensi atau tidak di bidangnya. Saya contohkan seperti Mbak Mutia Hafid. Mbak Mutia Hafiz kalau nanti ternyata dipercaya, misalkan ini, kita belum tahu dipercaya di kementerian apa, tapi misalkan Mbak Mutia dipercaya di Kementerian Kominfo. Beliau adalah jurnalis yang cukup malang melintang waktu itu, kita tahu sejarahnya bagaimana bukan hanya kompetensinya, tetapi fighting spiritnya sebagai seorang jurnalis sampai disandra di Irak waktu itu luar biasa. Lalu di dalam DPR sendiri beliau membidangi juga komisi yang berkaitan dengan Kementerian Informasi dan itu beliau menjabat 2 periode ketua Komisi 1. Jadi dari sisi kompetensinya menurut saya sama sekali tidak diragukan dan Pak Prabowo pasti dengan teliti akan memprofil setiap menteri apakah dia memiliki kapasitas teknokrasi atau tidak. Dan yang disodorkan oleh Partai Golkar adalah mereka yang memang cakap di bidangnya masing-masing. Baik, berarti mereka-mereka ini adalah merupakan sosok yang memang sudah kompeten ya dalam bidangnya masing-masing. Terima kasih Pak Sarmuji, kita juga masih akan terus melanjutkan perbincangan. Pemirsa, tapi ini juga kita akan bergabung lagi dengan Pak Pangi Syarwi. Tapi setelah jeda yang satu ini ya Pak Pangi, karena nanti ada berbagai pembekalan, mungkin tanggapannya dari Anda seperti apa. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, Breaking News TV One akan kembali setelah jeda berikut ini.